Halo, apa kabar? Sehat bukan? Tentunya masih tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Baiklah, kita lanjut pelajaran kita di tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Pembelajaran 3 dan 4. Pastikan kamu telah berdoa sebelum belajar. Dayu dan teman-teman membuat kerajinan. Mereka membuat karya membentuk dari tanah liat. Banyak benda yang dapat dibuat dari tanah liat. Ayo mengamati. Perhatikan gambar di bawah dengan teliti. Apa saja kerajinan yang dapat dibuat dari tanah liat? Ya, ada banyak sekali kerajinan yang dapat dibuat dari tanah liat ya. Contohnya antara lain ada teko dan gelas atau tempat minum. Lalu ada tempat pensil, boneka, dan vas bunga. Apa saja bahan dan alat yang dibutuhkan dalam membuat kerajinan dari tanah liat? Tentu saja bahan utamanya adalah tanah liat. Dan kita juga memerlukan alat-alat lain seperti triplex ataupun modelnya atau rancangan benda yang mau kita buat. Tahukah kamu cara membuat kerajinan dari tanah liat? Ya. Hari ini kita akan belajar membuat kerajinan dari tanah liat. Coba kamu perhatikan, Ibu membacakan petunjuk cara membuat kerajinan dari tanah liat. 1. Siapkan tanah liat dan air secukupnya. 2. Siapkan triplex atau papan kayu sebagai alas. 3. Siapkan gambar rancangan atau model. 4. Tempatkan tanah liat di atas triplex atau papan kayu sedikit demi sedikit. 5. Pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan. 6. Tambahkan bahan jika kurang. Sebaliknya, kurangi bahan jika berlebih. 7. Sempurnakan bentuk dengan alat bantu. 8. Berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail dan dihaluskan. Ayo berkreasi. Buatlah sebuah kerajinan dari tanah liat. Jadi inilah tugasmu pada hari ini, yaitu membuat sebuah kerajinan dari tanah liat. Tirukan bentuk boneka atau benda-benda di sekitarmu. Dengarkan petunjuk gurumu terlebih dahulu. Ya, kamu bebas mau membuat benda apa dari tanah liat. Bisa pot bunga atau vas bunga, bisa asbak rokok atau bahkan hiasan. Ya nak ya. Inilah tugasmu di hari ini. Ibu beri waktu 1 minggu. Antarkanlah pada Rabu depan. Ibu rasa waktunya sudah cukup untuk kamu mengerjakan tugas ini. Baiklah, kita lanjut pelajaran kita. Ayo mengamati. Dayu dan teman-teman telah selesai membuat kerajinan dari tanah liat. Coba amati gambar di samping. Kerajinan Dayu berupa vas bunga. Vas bunga Dayu berbentuk prisma. Prisma merupakan contoh bangun ruang. Masih ingatkah kamu dengan ruas-ruas garis pada bangun ruang? Ini pelajaran kita yang lalu. Hari ini kita juga akan kembali belajar tentang ruas-ruas garis pada bangun ruang. Coba kamu simak penjelasan Ibu berikut. Kalau begitu, mana saja yang merupakan ruas-ruas garis pada prisma? Pada prisma segitiga di atas terdapat ruas-ruas garis. Kamu perhatikan ya nak ya. Ibu akan menunjukkannya. A, B 1, B, C 2, A, C 3, D, E 4, E, F 5,
AD 6, BE 7, dan CF 8. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ternyata ada 9. Kita belum beri tanda DF. Oke, DF ini anak ya. Jadi begitulah cara mencari ruas-ruas garis pada prisma. Tugasmu berikutnya, tunjukkanlah ruas-ruas garis pada bangun-bangun ruang berikut. Oke, jadi di sini ada 5 bangun ruang. Kamu diminta menuliskan ruas-ruas garisnya. Caranya nanti begini saja kamu tulis di buku tugasmu ya nak ya. Seperti yang ada pada buku kita ini ya. Ya, nomor 1 misalnya, nomor 1 BC, CD. Begitulah seterusnya ya nak ya. Kamu tidak usah gambar bangun ruangnya. Cukup kamu tuliskan ruas-ruas garisnya. Oke, Ibu harap kamu dapat memahami penjelasan Ibu. Mari kita lanjut pelajaran kita. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat kumuh membuat lingkungan bau. Bau tidak enak akan membuat tidak nyaman. Udara di sekitar menjadi tercemar. Pencemaran lingkungan bisa menimbulkan penyakit. Tempat yang becek juga dapat membahayakan diri. Tempat yang becek mengandung air. Jika tidak berhati-hati, saat berjalan dapat terpeleset dan jatuh. Kepala bisa terbentur ke lantai. Oleh sebab itu, kita harus menjaga keselamatan diri. Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek. Jadi, di tempat kita bermain juga harus kita bersihkan. Jangan sampai ada genangan air sehingga bisa mengakibatkan kita terpeleset dan jatuh. Bahkan kepala bisa terbentur ke lantai. Tentu saja hal itu sangat berbahaya. Jadi itulah perlunya kita bersihkan tempat yang kumuh dan becek. Kita lanjut pelajaran kita. Di sini ada sebuah teks. Mari kita baca bersama-sama. Asap menyebabkan polusi udara. Hiruk-pikuk kendaraan di jalan raya layak diperhatikan. Banyak kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Banyak kendaraan yang mengeluarkan bunyi klakson terlalu kuat. Bunyi yang terlalu kuat mengganggu alat pendengaran. Beberapa kendaraan juga mengeluarkan asap terlalu banyak. Asap menimbulkan polusi udara. Polusi udara tidak baik untuk kesehatan. Kita dapat terkena ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. ISPA dapat menyebabkan kematian. Jadi kita sekarang sudah belajar tentang asap yang menyebabkan polusi udara. Coba kamu amati gambar suasana jalan raya berikut ini. Kamu bisa lihat di sini anak ya, udaranya sangat kotor. Nah, ini terjadi polusi udara atau pencemaran udara. Kalau kita menghirup udara yang kotor akan mengakibatkan kita kena penyakit infeksi saluran pernapasan. Selain polusi udara, suara kendaraan dan klakson yang bising juga mengakibatkan terjadinya polusi suara.
Maka dari itu, ketika kita berkendara, sebaiknya kita menggunakan masker ya nak ya. Selain mematuhi peraturan tata tertib lalu lintas, kita juga harus menggunakan masker dan memakai helm. Seperti itu ya nak ya. Ayo mengamati. Bangun ruang mempunyai rusuk, sisi dan titik sudut. Tahukah kamu rusuk, sisi dan titik sudut pada kubus dan balok? Bila pelajaran yang lalu kita belajar tentang bangun datar, kali ini kita sudah sampai di bangun ruang. Dan kita juga akan belajar tentang rusuk, sisi dan titik sudut pada bangun ruang, khususnya kubus dan balok. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, di ini kamu bisa lihat ada gambar kubus. Ya, sisinya, rusuk dan titik sudutnya ada pada gambar. Coba kamu perhatikan ya nak ya. Yang mana yang dikatakan sisi? Ternyata yang ini ya nak ya, dindingnya ini. Sisinya adalah dinding ini nak ya. Ini sisi. Lalu rusuk adalah yang ditunjukkan oleh garis. Berikutnya titik sudut ada pada setiap sudutnya. Begitupun pada balok ya nak ya. Ada titik sudut, ada sisi dan ada rusuk. Tugasmu yang terakhir di hari ini, coba kamu hitung banyaknya rusuk, sisi dan titik sudut bangun-bangun ruang berikut. Kamu bisa hitung nak, pada bangun ruang yang ada di sini, banyak rusuknya ada berapa, banyak sisinya ada berapa, banyak titik sudutnya ada berapa. Ini ada 5 soal. Inilah yang menjadi tugasmu juga di hari ini. Ibu rasa cukup sekian pelajaran kita di hari ini. Terima kasih atas perhatian kamu dan atas kerjasama orang tua. Saya juga mengucapkan terima kasih karena telah sudi membina anak-anak kita selama belajar di rumah. Ibu menunggu tugas yang akan kamu kumpulkan pada hari yang sudah ditentukan. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di pelajaran kita berikutnya. Terima kasih.